NS, umur 30 tahun, beserta warga masyarakat Kampung Cipacung, Desa Mongpok meminta Polres Serang agar memproses OW dan DS lantaran dianggap sudah mencoreng nama baik Desa Mongpok dan telah menjolimi NS. Rabu, tanggal 26 Maret tahun 2025. Dikatakan NS, istri OW, bahwa OW ditahan Polres Serang sepekan lalu atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap DS, umur 25 tahun, warga Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Kepada awak media NS mengatakan, berawal Februari tahun 2024 lalu, AS, beserta DS mendatangi rumah OW yang ada di Kampung Cipacung, Desa Mongpok, Kecamatan Cikesal dengan tujuan meminta solusi atas masalah yang dialaminya. Dengan berjalannya waktu, lanjut NS, ia merasa kedekatan OW dengan DS sudah tidak wajar, bukan seperti pasien, melainkan seperti pasangan kekasih. Hingga pada suatu malam, AS dan NS memergoki OW dan DS sedang tidur bersama di sebuah gubuk tua tak jauh dari rumahnya. NS mengaku, atas kejadian tersebut rumah tangganya dengan OW yang sudah dikaruniai 2 orang anak itu berantakan. Dan setelah kejadian itu, menurut keterangan NS bahwa OW akan menikahi DS dan NS, istri OW, mengatakan, demi masa depan anaknya rela dimadu oleh OW. Sementara itu, DS sebagai orang ketiga di dalam kehidupan mereka menerima akan dinikahi OW dengan syarat harus menceraikan NS. Lebih lanjut NS mengatakan bahwa DS datang ke rumahnya bersama orang tuanya pada bulan Januari akhir tahun 2024 dan tinggal beberapa bulan dengan NS. Dan semenjak kedatangan DS, rumah tangga NS menjadi tidak harmonis, selalu bertengkar, hingga pada bulan Juni 2024, NS dan AS memergoki DS dan OW tengah tidur bersama di sebuah gubuk. Juga dikatakan NS, pada saat kejadian tersebut DS meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa dan tidak mempunyai hubungan, hingga akhirnya NS pulang ke orang tuanya. Oke. Awalnya dia sama bapaknya ke sini minta tolong ke suami saya kan, terus dia nginep di sini berbulan-bulan gitu. Saya juga sempat ini Pak, rumah tangganya itu berantakan semenjak kedatangan dia. Semenjak kedatangan dia tuh berantem aja kan, ada apa nih kataku tuh, kayaknya ada yang sembunyiin ya anak gitu tuh. Terus mah udah kan, udah lama tuh dia jadi udah pulang dari semenjak bulan Juni. Tak tahunya saya berangkat pulang ke rumah orang tua saya tuh, ternyata dia kesini lagi Pak. Perempuan itu? Iya, kesini lagi. Bulan Juni tahun 2024? Iya. Kalau pertama datang ke sini apa nggak? Bulan apa? Bulan Januari. Januari akhir aja, tanggal akhir. Terus kesini bawa pakaian? Pulangnya itu Juni. Ternyata dia tuh kesini lagi. Saya udah berantakan itu di rumah, udah pulang ke rumah orang tua saya. Banyak yang bilang katanya tetangga tuh gini, kok dia kesini terus katanya, nggak ada istrinya juga gitu. Oh gitu. Terus mah berantem tuh sampai berantakan rumah tangga saya tuh kan. Dia itu mungkin main belakang kali ya sama suami saya. Suami saya juga ngomong gini, katanya si Desti katanya minta dinikahin gitu, kayaknya harus diceraiin dulu katanya. Kata suami saya lah, nggak mau suami saya, kan dari awal juga udah tahu kalau suami saya itu punya anak, punya istri gitu tuh. Jadi ketahuan beliau suami punya hubungan itu setelah kesini ya. Iya. Tapi kan katanya juga udah curiga dari awal. Udah curiga, sempat kepergok. Oh sempat kepergok. Iya, tidur. Lagi main. Lagi tidur bareng. Iya. Dia mohon nangis ke saya, sujud enggak, kan nggak punya hubungan apa-apa gitu, nggak punya hubungan apa, sampai sumpah-sumpahan di depan tetehnya Kang Ongi. Ya Allah, kata saya nggak nyangka gitu sampai kamu setega itu, kamu diurusin sama saya berbulan-bulan, makan dikasih, jajan dikasih, sampai digituin. Berarti semenjak ada perempuan itu sifat suami beda teh ya? Iya, beda aja. Orang saya tiap hari berantem, sampai mecahin inilah apalah. Serius kenapa ya Allah, kataku, kamu sampai setega itu ngancurin rumah tangga saya. Jadi pertengahan hubungan itu udah ketahuan ya bahwa udah ketahuan, udah sempat kepergok. Sampai pulang segala. Saya juga sempat ngelabrak ke rumah orang tuanya. Saya labrak ke rumah tuanya kan, nggak dibukain pintu.
Waktu itu kalau mau ditanya itu sama suami, teteh nerima tanda itu. Nerima saya pernah diwali juga. Sejujurnya saya nerima. Udah, saya ngomong gini sempat sama suami, udah dinikahin aja. Saya nggak apa-apa, saya ikhlas ridho. Nah, istrinya nggak mau. Oh, yang Itu saya itunya. dicerain Yang aja. itunya. Nggak mau. Jadi dia yang nggak mau. Iya, dia nih yang nggak mau. Hal senada disampaikan AS, yang juga merupakan pasien di situ. Dirinya mengaku tinggal di rumah OW itu lebih dulu, dan AS menduga bahwa OW dan DS memiliki hubungan yang terlarang. Iya Pak, ampura ya, mulanya seperti ini. Aku sebelum dia, aku dulu di sini yang punya masalah sama kakak. Ya diri saya punya masalah. Iya. Akhirnya memutuskan aku tinggal di sini, bukan Oong, aku tinggal di sini. Ya udah, ya aku tinggal di sini. Dan kemudian ketika udah 3 bulan di sini, datanglah si cewek itu sama orang tuanya. Gitu. Dia juga punya masalah juga, masalah pribadi lah itu, masalahnya nggak tahu, pokoknya pribadinya sendiri itu. Akhirnya dia juga ikut berobat di sini sama aku gitu. Aku udah 3 bulan dia udah datang. Akhirnya tuh setiap malam tawasul sama aku. Apa tawasul itu tujuannya? Biar dia tuh jangan, orang tuh jangan meniaya dia, jangan meneror dia, jangan menagih dia karena dia juga nggak sanggup bayar gitu. Seperti itu Pak. Nah, akhirnya kan lama-lama kemudian dia nama kita pasien, jadi dia pasien ya. Aku sih masalah pribadi yang nggak tahu ya, mau hubungan itu urusan pribadi. Cuma saya biasa aja sih, hari jalan dengan baik gitu. Akhirnya lama-lama istri dia sering berantem gitu ya. Namanya perempuan pasti curiga kan, siapa sih istri mana sih yang nggak curiga ada laki-lakinya bawa wanita lain, walaupun pasien gitu. Pasti seperti itu kan Pak, Bapak juga seperti itu tadi. Itu sih istri itu nanya, itu ada hubungan nggak sama cewek ini? Katanya nggak sebatas pasien, selalu mengelak si kakak itu, selalu mengelak. Bahkan sampai ibaratnya abis tawasul itu istrinya itu menyuruh saya gitu, jam 3 subuh belum pulang, tawasul itu ngebangunin saya tidur, aku anter, ketemu Agi tidur bareng, tapi nggak apa cuma Agi tidur, keadaan Agi tidur tuh ya. Udah saya pulang langsung lari. Itu juga saya disalahin sama si kakak itu, dimarahin katanya ini semua segini ya. Pokoknya lah selalu mengelak, selalu mengelak. Nah, akhirnya saya kan bosen Pak. Bosennya apa? Selalu dia menangis, si bininya itu dipojokin terus sama suaminya bahwa dia itu salah, nuduh aja gitu sama saya gitu. Padahal kita cuma hanya sekedar pasien gitu. Akhirnya aku tuh memutuskan pulang. Nah, pulang saya ibaratnya kerjalah di orang gitu. Dan itu seperti itu. Udah, tapi dia tetap si pasien masih di sini, sering ke sini. Lepas kemudian sekarang ini gitu kan udah 8 bulan di sini si cewek itu. Sekarang ini udah dengar katanya diperkosa. Nah, aku kaget. Kok diperkosa bisa? Lebah mana diperkosanya tuh? Karena udah berbulan-bulan di sini baru melapor tentang diperkosa. Itu kan bukan diperkosa namanya. Aku sampai nelpon orang tuanya. Kenapa kok bisa ngedengerin si Disi diperkosa atau ngomong? Setahu saya dia tuh berhubungan, cuman saya pura-pura bego. Aku kan bukan anak kecil, dia sering jemput si kakak itu, sering jemput cewek itu, saya duduk di depan, di tengah, si cewek itu di belakang, di suka begini-begini tangannya, gimana? Itu mah pura-pura bego gitu. Pada dasarnya mereka itu hubungan Pak ya? Hubungan, pada dasar itu hubungan. Cuman dia itu pengennya itu si cewek itu dinikahin antara sama Kang Ongku, pengennya sendiri. Oh, nggak usah ada Nggak usah ada istrinya. istri. Oh. Kata Kang Ongong, saya kan kamu semenjak kesini tahu aku punya istri, punya anak. Kalau ya bareng-bareng nggak apa-apa. Nah, terus sesudah itu memutuskan Kang Ongong tuh nggak ngerespon sama dia. Daripada ibarat ngebuang istri dia, putus sama kamu gitu. Akhirnya si kakak ini memutusin nggak merespon dia. Akhirnya itu yang buat kecewa cewek itu kan. Izin, harapan Kakang untuk KPH apa ini tentang Ong yang diduga mencabuli itu? Kalau yang menduga dicabuli itu karena mungkin ya, karena kesatu namanya laki-laki Kang ya. Karena tadi sering bareng tiap malam, mungkin dia juga ngerespon, ya ceweknya ngerespon, saling merespon lah. Saling suka, mana ada sih orang diperkosa gitu, pasti kan teriak sekali kan. Orang diperkosa itu paling sekali, udah pasti ngelaporin. Lah ini berbulan-bulan bilang diperkosa, itu kayaknya bukan diperkosa, keenakan kata saya Mas. Izin, tapi ini harapan Abang ini sama APH apa Bang? Ya keinginan saya soalnya saya walaupun ini ibaratnya
nyembuhin saya, saya pasien karena dia tuh udah keluarga ini udah dari dulu semenjak dulu punya istri di sini nih, saya udah dari dulu tuh udah makan minum ibaratnya makan jangan sepihak aja gitu karena semuanya dua-duanya serba salah. Kalau misalnya orang ibaratnya satunya nggak mengelak itu nggak mau ya nggak terjadi. Ini kan dua-duanya kan mau jadi terjadi. Tapi dengan itu tuh kan hoaknya kan pencabut itu kan itu nggak ini gitu nggak banget gitu soalnya itu nggak seperti itu di sininya gitu tapi di media itu sebarnya pencabulan gitu jadi aku pengen hukum ini selalu gitu tegak harus keadilan sekalian dua-duanya. Kecurigaan NS pun sama halnya dengan kecurigaan SM sebagai kakak ipar, yang mana dirinya beserta anaknya sering melihat OW dan DS berduaan di saat istrinya, yaitu NS tidak berada di rumah, dan perilakunya terlihat seperti sepasang kekasih. Atas adanya kejadian tersebut, demi meminta keadilan dan untuk membersihkan nama baik kampung yang dianggap telah tercemar oleh OW dan DS, NS dengan disupport masyarakat sekitar akan melaporkan dan meminta Polres Serang agar mengadili OW dan DS. Ibu mengetahui tidak terkait kedekatan antara si DS sama OM ini? Tahu. Sering melihat Bu? Sering. Melihatnya siang, malam, pas kapan, di mana gitu? Kebanyakan malam. Malam. Sedang apa itu mereka? Berduaan di belakang. Belakang. Perpok kita itu dia ngelak aja, tapi kita sering mikir itu, dia itu kayaknya gimana sih mesra itu. Mesra Bu ya? Sering malah dia itu cari ke sini ya kan nyamperin suami ini kan suami ini kan di dalam di rumahnya kan ininya kan nggak ada nih pulang lagi berantakan lah yang masalah dia itu sering malah dia ke situ itu kata saya ini ke sini istrinya lagi nggak ada tidak katanya ada perlu gitu aja ngomongnya terus tuh ya ke sini lagi sempat kepergok lagi berduaan diganggu di belakang. Dari Serang, Banten, Wahyu Ceko, R-News TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube R-News. Don't forget to like, share, comment, and